Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Malam ini Semar mau cerita tentang sesuatu sing sering dianggap remeh. Napas. Iya, ambegan. Barang paling dekat dengan hidup, tapi paling jarang disadari manusia modern. Orang sekarang sibuk cari pagar gaib, beli batu ini itu, mandi bunga 7 rupa. Bahkan ada yang tiap malam tidur sambil muter suara pengusiran jin dari internet. Tapi napasnya sendiri berantakan. Padahal dalam pitutur Jawa kuno, sing bisa ngrekso awakmu dudu jimatmu, nanging elingmu. Yang menjaga dirimu bukan jimatmu, tapi kesadaranmu sendiri. Nah, malam ini Semar akan membukakan satu ilmu sederhana tentang ambegan pendek yang dulu dipakai leluhur Jawa untuk menjaga batin dari serangan rasa takut, energi negatif, bahkan santet batin manusia lain. Dan lucunya, ilmu ini sekarang mulai dijelaskan juga oleh psikologi modern tentang frekuensi emosi, gelombang otak, respon saraf, dan cara tubuh membaca ancaman. Leluhur kadang memang gak sekolah psikologi, tapi ngerti isi kepala manusia. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Manusia modern dan nafas yang hilang. Ndok, toleh, coba kamu perhatikan. Orang yang hidupnya tenang, biasanya napasnya pelan. Sedangkan orang yang pikirannya kusut, napasnya pendek-pendek. Bahkan kadang nggak sadar sedang menahan napas. Nah, dalam ilmu Jawa kuno, itu disebut ambegan kepotong rasa. Napas yang diputus oleh beban batin. Dan anehnya, semakin banyak manusia modern punya hiburan, semakin banyak pula yang kehilangan ketenangan. Tidur sambil scrolling, makan sambil mikir cician, kerja sambil cemas, liburan sambil iri lihat hidup orang lain. Hehe, awakmu ning pantai, batinmu ning neraka. Tubuh ada di kasur, pikiran keliling dunia. Lalu orang bilang, aku kena energi negatif. Padahal kadang yang menyerang bukan makhluk halus, tapi pikirannya sendiri. Dulu ada seorang anak muda datang ke Semar. Sebut saja namanya Gilang. Kerja di kota besar. Gajinya lumayan, motor baru, HP mahal. Tapi tiap malam dadanya sesak, tidur gelisah, sering mimpi buruk, merasa ada yang mengikuti. Bahkan dia yakin dirinya disantet. Karena setiap dekat seseorang tertentu, badannya langsung lemes, kepalanya berat, napasnya pendek, dan pikirannya kacau. Dia sampai keluar uang belasan juta buat pagar gaib. Datang ke orang pinter, mandi kembang, puasa aneh-aneh. Tapi semakin takut, semakin parah. Lalu Semar cuma tanya pelan, "Le, kapan terakhir kamu bernapas dengan sadar?" Dia bingung, karena seumur hidup dia cuma hidup, belum pernah benar-benar bernapas. Nah, disinilah ilmu Jawa kuno masuk. Dalam serat Centini ada wejangan. Ambegan iku gapura urit. Napas adalah gerbang kehidupan. Maknanya dalam sekali. Karena saat napas kacau, pikiran ikut kacau. Saat pikiran kacau,
Emosi melemah. Saat emosi melemah, manusia mudah dimasuki rasa takut. Dan rasa takut itulah pintu paling gampang untuk energi negatif. Sekarang, ilmu modern juga mulai menjelaskan bahwa saat manusia cemas, napas menjadi pendek dan cepat. Tubuh masuk mode ancaman. Otak mengira ada bahaya. Hormon stres naik, detak jantung kacau. Sugesti negatif makin kuat. Jadi kadang yang disebut santet bukan selalu kiriman gaib, tapi resonansi ketakutan yang dipelihara terus-menerus. Leluhur Jawa paham ini sejak dulu. Makanya, orang Jawa zaman dulu kalau pikirannya mulai gelisah, bukan langsung lari ke dukun, tapi disuruh lenggah, menengo, ambegan. Duduk, diam, bernapas. Karena napas bisa mengembalikan manusia ke pusat dirinya sendiri. Rahasia ambegan pendek. Ndok Doleh, ini yang jarang diketahui orang. Dalam beberapa laku Jawa kuno, justru napas pendek dipakai untuk perlindungan batin. Bukan napas ngos-ngosan yo. Bukan kayak habis dikejar debt collector. Tapi napas pendek yang sadar, halus, tenang, pelan. Dalam pitutur Semar ada kalimat, sing cekak ambegane dowo waspadani. Yang pendek napasnya, panjang kewaspadaannya. Maksudnya apa? Begini, saat rahasia ambegan pendek. Ndok, Toleh, ini yang jarang diketahui orang. Dalam beberapa laku Jawa kuno, justru napas pendek dipakai untuk perlindungan batin. Bukan napas ngos-ngosan ya, bukan kayak habis dikejar debt collector, tapi napas pendek yang sadar, halus, tenang, pelan. Dalam pitutur Semar ada kalimat, sing cekak ambegani, dawa waspadani. Yang pendek napasnya, panjang kewaspadaannya. Maksudnya apa? Begini, saat manusia bernapas pelan dan pendek secara sadar, tubuh masuk kondisi hening. Gelombang pikiran melambat, fokus meningkat, dan emosi jadi lebih stabil. Kalau dalam ilmu modern, mirip kondisi otak alfa theta ringan. Kondisi antara sadar dan rileks. Nah, di keadaan seperti itu, manusia lebih sulit dipengaruhi sugesti negatif. Karena pikirannya tidak liar, tidak reaktif, tidak gampang panik. Makanya, orang yang batinnya tenang biasanya susah dimasuki. Entah dimasuki rasa takut, entah dimasuki provokasi, entah dimasuki energi buruk orang lain. Karena pusat dirinya kuat. Leluhur Jawa menyebutnya pagering sukmo, Jawa pagar. Bukan pagar mistis seperti di film-film yang ada petir merah muter-muter. Itu mah efek sinetron. Pager sukmo yang asli adalah kesadaran yang stabil. Dan salah satu jalannya ya lewat napas. Dulu, para empu Jawa kalau masuk tempat wingit, bukan teriak-teriak, bukan nantang makhluk halus, malah makin tenang. Napas dipendekkan, tatapan dilembutkan, batin dibuat diam. Karena mereka tahu, makhluk paling berbahaya kadang bukan dari alam lain, tapi ketakutan sendiri. Dalam serat Dharma Gandul ada wejangan. Manungso kalah dudu mergo mungsuh, nangin mergo wedi. Manusia kalah bukan karena musuh, tapi karena takut. Nah, rasa takut itu frekuensi, dan frekuensi bisa menular. Makanya, kalau satu orang panik, satu ruangan bisa ikut panik. Kalau satu orang marah, rumah bisa ikut panas. Karena emosi manusia memancar dan tubuh menangkap pancaran itu. Sekarang, psikologi modern nyebutnya emotional contagion, penularan emosi. Leluhur Jawa dulu menyebutnya
tetesing rasa, tetesan rasa. Indah ya? Hebatnya orang Jawa dulu, bahasa mereka puitis, tapi isinya dalam. Santet paling berbahaya. Ndok Tuleh, Semar mau jujur sedikit. Kadang santet paling berbahaya bukan dari dukun, tapi dari mulut manusia. Fitnah, omongan, tatapan iri, tekanan sosial, rasa diremehkan terus-menerus, itu juga energi. Dan kalau batinmu lemah, itu bisa menghancurkan hidupmu perlahan. Ada ibu-ibu, namanya Bu Ratni, tinggal di kota kecil. Setelah suaminya meninggal, dia sering jadi bahan omongan tetangga. Dibilang pembawa sial, dituduh macem-macem. Lama-lama badannya sakit, nggak nafsu makan, sering sesak nafas, tidur nggak nyenyak, dan dia yakin dirinya disantet. Lalu seseorang mengajarinya satu hal sederhana. Setiap habis maghrib, duduk tenang, lampu diredupkan, tarik nafas pendek lewat hidung pelan, buang perlahan, sambil mengucap dalam hati, "Aku bali marang awakku. Aku kembali kepada diriku sendiri." Dilakukan 15 menit tiap malam, tanpa ritual aneh, tanpa kemenyan, tanpa mantra menyeramkan. Hanya nafas dan kesadaran. 3 minggu kemudian, tidurnya mulai tenang. Dadanya nggak sesak lagi. Pikirannya lebih ringan. Dan menariknya, orang-orang yang dulu mengganggunya nggak lagi terasa menakutkan. Kenapa? Karena pusat batinnya kembali utuh. Ndok Tuleh, manusia kalau kehilangan pusat dirinya akan gampang diseret rasa luar. Makanya dalam babat tanah Jawa ada pitutur, sing menang iku sing bisa nguasani batine. Yang menang adalah yang mampu menguasai batinnya. Bukan yang paling sakti, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ditakuti, tapi yang paling sadar. Dan nafas adalah jalan tercepat menuju kesadaran itu. Karena selama kamu masih bernapas, berarti hidup masih memanggilmu pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke dirimu sendiri. Dan lucunya, di zaman modern, orang hafal password Wi-Fi, tapi lupa cara menenangkan napasnya sendiri. Hehehe, aneh ya manusia sekarang. Rahayu. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Kadang manusia itu lucu. Takut sama santet, tapi tiap hari membiarkan pikirannya diracun sendiri. Bangun tidur, langsung buka berita buruk. Siang makan gosip. Malam tidur sambil cemas. Lalu batinnya keropos. Terus bingung, kenapa hidup terasa berat. Padahal leluhur Jawa sejak dulu sudah bilang, ati sing reget luwih mbebayani tinimbang alas angker. Hati yang kotor lebih berbahaya daripada hutan angker. Karena energi paling melemahkan manusia seringkali bukan makhluk gaib, tapi emosi yang dipelihara terus-menerus. Marah, dendam, takut, iri. Dan tubuh diam-diam menyimpan semuanya. Tubuh menyimpan semua rasa. Ndok Toleh, tubuh manusia itu bukan cuma daging. Tubuh itu gudang rasa. Apa yang kamu pikirkan terus-menerus, lama-lama tinggal di tubuhmu. Makanya, orang yang sering cemas biasanya pundaknya keras, rahangnya tegang, dadanya sesak, perutnya gampang sakit, dan napasnya pendek. Karena tubuh sedang menahan sesuatu. Dalam serat Gotoloco ada kalimat,
awak iku mung warangka nanging rasa iku isine. Tubuh hanyalah wadah, tapi rasa adalah isinya. Nah, leluhur Jawa percaya kalau rasa manusia keruh, maka tubuh ikut keruh. Sekarang ilmu modern juga mulai membahas ini. Trauma, stres kronis, memori bawah sadar. Tubuh menyimpan pengalaman emosional. Makanya ada orang sudah bertahun-tahun lewat dari masalahnya, tapi tubuhnya masih gemetar kalau mengingat kejadian tertentu. Karena memori emosi masih tinggal di sistem sarafnya. Dulu ada seorang perempuan muda datang ke Semar, namanya Laras. Kerja di minimarket. Orangnya baik, pendiam, tapi hidupnya berat. Setelah putus cinta, dia mulai sering sakit. Katanya tiap malam merasa ada yang menindih, jantung berdebar, tubuh dingin, sulit bernapas. Dan anehnya, itu sering terjadi jam 2 atau 3 pagi. Dia yakin disantet mantannya, karena sebelum putus, mantannya pernah bilang, "Awas ya, kamu bakal nyesal." Nah, kalimat itu masuk ke pikirannya, menjadi sugesti, menjadi ketakutan. Dan setiap malam tubuhnya masuk mode siaga. Otak membaca ancaman, adrenalin naik, napas memendek, tubuh kaku. Akhirnya dia mengalami panic attack. Tapi karena tidak paham, dia mengira itu gangguan gaib. Padahal tubuhnya sedang memantulkan rasa takut yang disimpan terlalu lama. Semar lalu bilang pelan, "Le, ora kabeh sing ora katon kuwi setan. Nak, tidak semua yang tak terlihat itu setan. Kadang itu luka batinmu sendiri. Dan luka batin kalau terus diberi makan ketakutan akan berubah menjadi bayangan menyeramkan." Makanya leluhur Jawa selalu menekankan satu hal, menengo, diam. Karena dalam diam, manusia mulai bisa mendengar isi batinnya sendiri. Ilmu ambegan pendek penangkal energi negatif. Ndok toleh, sekarang Semar akan membocorkan satu laku sederhana. Dulu, ini dipakai orang-orang tua Jawa kalau habis dari tempat yang berat. Entah dari rumah sakit, kuburan, tempat konflik, atau setelah bertemu manusia yang auranya bikin lelah. Kadang ada orang belum ngomong apa-apa, tapi baru duduk dekatnya saja. Energi kita langsung drop. Kayak ketemu mantan pas lagi bokeh. Napas langsung berat. Nah, laku ini disebut ngendaleni ambegan. Mengendalikan napas. Caranya sederhana. Duduk tenang, punggung rileks, mulut tertutup pelan. Lalu tarik napas pendek lewat hidung, pelan, jangan dalam. Cukup pendek, tapi sadar. Tahan sebentar, lalu buang perlahan. Ulangi, sambil memusatkan perhatian di dada tengah. Bukan ritual aneh, bukan mantra menyeramkan, tapi teknik kesadaran. Nah, kenapa ini penting? Karena saat manusia mulai sadar pada napas, otak keluar dari mode panik. Sistem saraf perlahan tenang, detak jantung stabil, dan fokus kembali ke tubuh saat ini. Dalam psikologi modern, ini mirip grounding, mengembalikan kesadaran ke momen sekarang. Karena orang yang sedang takut, biasanya pikirannya pergi kemana-mana, membayangkan hal buruk, menduga-duga, overthinking. Dan energi negatif paling gampang masuk lewat pikiran yang liar. Dalam pitutur Semar ada wejangan, pikiran sing ora dijogo bakal dadi lawang.
Pikiran yang tak dijaga akan menjadi pintu. Makanya, napas pendek ini bukan sekedar teknik pernapasan, tapi cara menutup pintu batin, supaya rasa takut tidak menguasai tubuh. Dulu, para pengembara Jawa, kalau melewati hutan angker, mereka justru memperlambat gerakan. Napas diperpendek, pikiran dibuat diam. Karena mereka tahu semakin panik manusia, semakin lemah pusat kesadarannya. Dan menariknya, penelitian modern juga menunjukkan bahwa napas lambat dan sadar bisa menurunkan hormon stres, meningkatkan fokus, menenangkan amigdala di otak, bagian yang mengatur rasa takut. Jadi kadang leluhur dulu itu bukan mistis tanpa arah. Mereka cuma memakai bahasa berbeda. Kalau sekarang bilang regulasi sistem saraf, orang Jawa dulu bilang ngademke rasa, mendinginkan batin. Orang yang paling susah disantet. Ndak toleh. Semar mau kasih tahu rahasia penting. Orang yang paling susah disantet bukan orang yang punya jimat paling mahal. Bukan yang rumahnya penuh raja. Bukan yang hafal mantra ribuan. Tapi orang yang batinnya tidak gampang digoyang. Karena santet dalam banyak kejadian bekerja lewat ketakutan, lewat sugesti, lewat keyakinan negatif. Dan kalau seseorang sangat yakin dirinya celoko, tubuhnya benar-benar bisa sakit. Ini nyata, psikosomatis. Pikiran memengaruhi tubuh. Makanya dalam serat Sabda Palon ada wejangan. Sing kuat dudu balunge, nanging jiwane. Yang kuat bukan tulangnya, tapi jiwanya. Leluhur Jawa tahu, jiwa manusia bisa melemah kalau terlalu banyak takut, terlalu banyak iri, terlalu banyak membandingkan hidup. Dulu ada pedagang pasar tua, namanya Pak Wiryo. Orangnya biasa saja, ndak punya ilmu aneh-aneh. Tapi banyak orang heran kenapa dia selalu tenang. Padahal pesaingnya banyak, difitnah sering. Dikirimi macem-macem katanya, tapi hidupnya tetap adem. Saat ditanya rahasianya, dia cuma ketawa kecil, lalu bilang, kalau hati ikut panas, aku kalah sebelum perang. Nah, setiap subuh, Pak Wirya punya kebiasaan sederhana. Duduk di depan rumah, diam, napas pendek pelan. Mata melihat langit mulai terang. 15 menit saja, tapi dilakukan puluhan tahun. Dan itu membuat batinnya stabil. Karena setiap hari dia membersihkan isi kepalanya sendiri. Ndok daleh, orang modern rajin mandi, tapi jarang membersihkan pikirannya. Tubuh wangi, batin bau gosong. Keras ya, tapi nyata. Makanya, kalau kamu ingin kuat menghadapi energi negatif, mulailah dari napasmu. Karena napas adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Saat napasmu tenang, pikiranmu mulai jernih. Saat pikiranmu jernih, rasa takut kehilangan rumahnya. Dan saat rasa takut pergi, banyak energi buruk kehilangan pintunya. Ndak toleh putu-putuku kabeh. Makin kesini, Semar makin sadar. Manusia modern itu capek. Bukan cuma capek badan, tapi capek batin. Kepala penuh suara, hati penuh tekanan. Dan anehnya,
Semakin banyak manusia mencari hiburan, semakin sulit mereka merasa tenang. Karena yang lelah bukan matanya, tapi jiwanya. Maka malam ini, Semar mau mengajakmu masuk lebih dalam tentang kenapa napas pendek bisa menjadi pagar batin. Bukan karena sihir, bukan karena mistis kosong, tapi karena manusia punya pusat kesadaran yang bisa dijaga. Dan leluhur Jawa sudah memahami itu sejak ratusan tahun lalu. Kenapa manusia mudah menyerap energi negatif? Nggak toleh, pernah nggak kamu masuk suatu tempat, lalu tiba-tiba dadamu terasa berat, padahal tempatnya biasa saja? Atau pernah ketemu seseorang yang bikin badanmu langsung lelah, padahal dia belum ngomong apa-apa? Nah, orang Jawa dulu menyebut itu tangkepan rasa. Tubuh menangkap rasa. Karena sebenarnya manusia bukan cuma mendengar lewat telinga, tapi juga membaca lewat batin. Makanya, bayi kecil bisa menangis meski orang dewasa di sekitarnya pura-pura baik-baik saja. Karena emosi memancar, dan tubuh manusia diam-diam menangkap pancaran itu. Sekarang ilmu modern mulai menjelaskan bahwa manusia punya sistem saraf yang peka terhadap emosi sekitar. Ada yang disebut mirror neuron. Sel saraf yang membuat manusia ikut merasakan keadaan orang lain. Makanya, kalau kamu dekat orang yang marah terus, lama-lama tubuhmu ikut tegang. Kalau hidup di lingkungan penuh konflik, nafasmu ikut pendek. Dan kalau setiap hari dipenuhi ketakutan, tubuhmu hidup dalam mode ancaman. Nah, dalam kondisi seperti itu, manusia gampang merasa terkena energi negatif. Padahal, kadang yang melemahkan dirinya adalah lingkungan emosional yang beracun. Dalam Serat Centini ada pitutur, rasa iku nular tanpa swara. Rasa menular tanpa suara. Dalam sekali, karena banyak luka manusia terjadi diam-diam, tanpa bentakan, tanpa pukulan, tapi lewat tekanan batin yang terus-menerus. Dulu ada anak kuliahan datang ke Semar, namanya Damar. Sejak pindah kos, hidupnya berubah. Sering mimpi buruk, sulit tidur, jantung berdebar, setiap malam merasa seperti ada yang memperhatikan. Akhirnya dia yakin, kosnya angker. Karena memang penghuni sebelum dirinya juga katanya sering sakit. Lalu Semar datang melihat tempat itu. Dan yang Semar rasakan bukan makhluk menyeramkan, tapi suasana batin yang berat. Ternyata selama bertahun-tahun, rumah itu penuh pertengkaran keluarga, tangisan, tekanan, amarah, dan semua itu meninggalkan jejak emosional. Sekarang psikologi lingkungan juga membahas ini, bahwa ruang bisa mempengaruhi kondisi emosi manusia. Makanya, rumah yang penuh konflik sering membuat penghuninya cepat lelah. Nah, disitulah nafas pendek dipakai untuk menjaga pusat kesadaran agar tidak larut dalam energi sekitar. Ambegan dan getaran batin. Ndok toleh, leluhur Jawa percaya manusia itu punya getaran batin. Kalau batine kacau, getarane kacau. Kalau batine tenang, getarane teduh. Makanya, ada orang yang kehadirannya bikin nyaman. Dan ada juga yang baru datang saja, ruangan langsung terasa panas. Kadang belum ngomong, auranya sudah kayak tagihan pinjol. Nah, dalam ilmu Jawa kuno, nafas dipakai untuk menyelaraskan getaran batin itu. Karena nafas langsung terhubung dengan emosi. Coba saja, kalau marah, nafasmu pasti kasar. Kalau takut, nafasmu pendek.
Kalau menangis, nafasmu patah-patah. Tapi kalau tenang, nafasmu lembut. Artinya, nafas adalah cermin keadaan jiwa. Dalam kitab Sutta Somo ada wejangan. Sing alus napase, alus budine. Yang lembut nafasnya, lembut pula batinnya. Nah, orang Jawa dulu percaya, batin yang lembut lebih sulit disentuh energi kasar, karena dia tidak reaktif, tidak gampang terpancing, tidak gampang panik. Sekarang ilmu modern menjelaskan bahwa nafas pelan dan sadar mengaktifkan sistem parasimpatik, sistem yang membuat tubuh rileks dan pulih. Makanya, orang yang rajin melatih nafas biasanya lebih stabil emosinya. Dan orang yang emosinya stabil lebih susah dihancurkan oleh tekanan luar. Dulu, para pelaku tirakat Jawa punya kebiasaan unik. Kalau sedang marah, mereka tidak langsung bicara. Mereka diam dulu, mengatur nafas. Karena mereka tahu, kata-kata yang keluar saat nafas kacau sering melukai. Dalam Pitutur Semar ada wejangan. Ambeganmu iku arah pikiranmu. Nafasmu adalah arah pikiranmu. Kalau nafasmu terburu-buru, pikiranmu ikut liar. Kalau nafasmu tenang, pikiranmu mulai jernih. Makanya, dalam menghadapi energi negatif, yang pertama dijaga bukan jimat, tapi nafas. Karena nafas adalah kemudi batin. Ritual Jawa sing ternyata masuk akal. Ndok toleh, banyak orang menganggap ritual Jawa itu mistis tanpa logika. Padahal, kalau dipahami pelan-pelan, banyak yang sebenarnya sangat masuk akal. Contohnya begini, kenapa orang tua Jawa dulu suka duduk diam habis maghrib? Kenapa malam tertentu disuruh tidak banyak bicara? Kenapa ada kebiasaan semedi? Karena leluhur tahu, pikiran manusia perlu hening. Dan saat manusia diam, napas mulai terdengar. Saat napas terdengar, kesadaran mulai pulang. Sekarang, orang modern takut suasana sepi. Sedikit sunyi langsung buka HP. Sedikit kosong langsung cari hiburan. Padahal, batin butuh ruang untuk bernapas. Dalam Nagara Kertagama, ada ajaran wuruh ing rasa iku wiwitaning kawruh. Mengenal rasa adalah awal pengetahuan. Artinya, manusia yang tidak mengenal isi batinnya sendiri akan gampang terseret dunia luar. Makanya, banyak orang modern terlihat kuat, tapi rapuh sendirian. Karena seluruh hidupnya sibuk keluar, tapi tidak pernah masuk ke dirinya sendiri. Dulu ada seorang sopir malam, namanya Kang Bejo. Setiap lewat jalan tertentu, dia selalu merasa merinding. Bulu kuduk berdiri, napas berat, dan pikirannya kacau. Temennya bilang tempat itu angker. Akhirnya, setiap lewat sana, dia makin takut. Nah, Semar mengajarinya satu hal sederhana. Sebelum masuk jalan itu, atur napas pendek, pelan, sadar. Jangan melawan rasa takut, tapi jangan memberi makan rasa takut. 3 minggu kemudian, reaksi tubuhnya berubah. Dia tidak lagi panik. Dan anehnya, tempat itu tidak lagi terasa semenyeramkan dulu. Kenapa? Karena tubuhnya tidak lagi masuk mode ancaman berlebihan. Ndok toleh, kadang manusia bukan diserang tempat, tapi diserang pikirannya sendiri tentang tempat itu. Dan rasa takut, kalau dipelihara, bisa berubah jadi santet bagi diri sendiri. Manusia memang unik, bisa menyakiti dirinya sendiri,
pakai pikirannya sendiri. Maka, kalau ingin kuat, mulailah belajar duduk diam. Dengarkan napasmu, karena dalam ambegan yang tenang ada jalan pulang menuju batin yang utuh. Kenapa orang dulu suka bangun sebelum subuh? Ndok, toleh. Pernah nggak kamu berpikir, kenapa orang-orang tua Jawa dulu sering bangun sebelum subuh? Padahal belum ada alarm, belum ada motivator pagi, belum ada konten successful morning routine. Tapi batinnya justru lebih tenang. Nah, leluhur Jawa percaya waktu menjelang subuh itu adalah saat dunia paling hening. Udara masih bersih, suara manusia belum ramai, dan pikiran belum ditarik kemana-mana. Makanya, orang dulu sering memakai waktu itu untuk duduk diam, mengatur napas, menyapu halaman, atau sekedar mendengarkan suara alam. Karena mereka tahu, hari manusia ditentukan dari keadaan batinnya sejak pagi. Kalau bangun langsung panik, pikiran akan kacau seharian. Kalau bangun langsung membuka ketakutan, tubuh ikut tegang. Dan sekarang, coba lihat manusia modern. Baru buka mata, langsung buka HP. Belum sadar penuh, sudah dicekik notifikasi. Belum bernapas tenang, sudah dibandingkan dengan hidup orang lain. Makanya, banyak manusia bangun tidur, tapi batinnya langsung lelah. Dalam ajaran Jawa kuno, ada pitutur. Esok iku waktu ngresiki rasa. Pagi adalah waktu membersihkan batin. Maknanya dalam sekali. Karena pagi hari, pikiran manusia masih lembut, masih mudah diarahkan. Makanya, dulu orang tua Jawa sering melarang marah di pagi hari. Karena emosi pagi sering menetap sampai malam. Sekarang, ilmu modern juga menjelaskan bahwa kondisi mental setelah bangun tidur sangat mempengaruhi hormon stres sepanjang hari. Kalau sejak pagi tubuh sudah tegang, otak terus berada dalam mode ancaman. Napas jadi pendek, pikiran jadi sensitif, dan manusia makin gampang merasa cemas. Nah, disinilah napas pendek dipakai. Bukan untuk hal mistis berlebihan, tapi untuk mengembalikan tubuh ke keadaan tenang. Dulu ada seorang pedagang pasar datang ke Semar, namanya Pak Wiryo. Setiap pagi dia selalu marah, sedikit salah langsung emosi. Dagangan belum laku sudah panik, dan makin lama badannya gampang sakit. Kepalanya sering berat, dadanya sesak. Dia yakin ada orang iri yang mengirim energi buruk. Tapi Semar cuma bilang, "Le, sebelum ngomel ke dunia, coba dengarkan napasmu dulu." Awalnya Pak Wiryo tertawa. Tapi setelah beberapa minggu mencoba duduk diam sebelum subuh, sesuatu berubah. Dia jadi tidak gampang marah, tidurnya lebih enak, dan pikirannya lebih ringan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena pusat dirinya mulai kembali. Kenapa manusia modern sulit diam? Ndok Toleh, Semar mau tanya pelan. Kapan terakhir kamu benar-benar diam? Bukan diam sambil scrolling, bukan diam sambil overthinking, tapi diam yang benar-benar hadir. Karena sekarang manusia takut sekali dengan keheningan. Sedikit sunyi langsung cari distraksi. Sedikit kosong langsung cari hiburan. Padahal
batin yang tidak pernah diam lama-lama kehilangan arah. Dulu orang Jawa punya kebiasaan menengok. Diam sejenak sebelum mengambil keputusan. Karena mereka tahu pikiran yang terlalu ramai mudah salah melihat kenyataan. Sekarang coba lihat, orang modern makan sambil nonton, tidur sambil denger video, kerja sambil buka banyak layar. Bahkan ke kamar mandi pun HP ikut masuk. Awakmu ning toilet, pikiranmu ning TikTok. Nah, otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk menerima rangsangan terus-menerus. Kalau terlalu banyak informasi, sistem saraf jadi lelah, napas jadi dangkal, dan tubuh kehilangan kemampuan merasa aman. Makanya, meski hidup makin praktis, manusia makin mudah cemas. Dalam serat Wedotama ada wejangan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tenang dalam batin, giat dalam tindakan. Artinya, manusia tetap boleh sibuk, tetap boleh bekerja, tetap boleh punya cita-cita. Tapi batinnya jangan ikut gaduh. Karena batin yang gaduh mudah dimasuki rasa takut. Dulu ada anak muda bernama Bimo. Kerjanya konten creator. Hidupnya rame, followers banyak, kontennya viral. Tapi setiap malam dia merasa kosong, tidurnya gelisah, napasnya berat. Dan makin lama dia merasa semua orang membencinya. Padahal yang habis bukan hidupnya, tapi sistem sarafnya. Setiap hari otaknya dipenuhi penilaian, perbandingan, validasi, ketakutan kehilangan perhatian. Semar lalu bilang, manusia itu bukan mesin tontonan. Dan untuk pertama kalinya, Bimo diminta melakukan hal yang sangat sederhana. Duduk 10 menit tanpa HP, tanpa musik, tanpa opo-opo. Awalnya dia tidak kuat, karena ternyata manusia modern bukan tidak punya waktu tenang, tapi sudah kecanduan kebisingan. Ilmu napas pendek dan pagar batin. Nduk toleh, sekarang kita masuk inti pentingnya. Kenapa napas pendek dipercaya jadi pagar batin? Karena saat manusia sadar pada napasnya, kesadarannya kembali ke tubuh. Dan manusia yang kembali sadar pada tubuhnya tidak mudah larut oleh ketakutan. Dalam laku Jawa kuno, ada latihan sederhana. Tarik napas pendek, pelan, tidak memaksa. Lalu rasakan udara masuk dan keluar. Bukan untuk kesaktian, bukan untuk pamer spiritual, tapi untuk membuat batin kembali utuh. Karena manusia yang pikirannya tercerai-berai mudah kehilangan pusat dirinya. Dan saat pusat dirinya hilang, apapun terasa mengancam. Dalam pitutur Jawa, ada kalimat sing nguasani ambegan luwih cedhak karo katentreman. Yang mampu menjaga napasnya lebih dekat pada ketenangan. Sekarang ilmu modern menjelaskan, latihan napas sadar bisa menurunkan hormon stres, menstabilkan detak jantung, dan membantu otak keluar dari mode panik. Makanya, orang yang rutin melatih napas biasanya lebih tahan tekanan mental. Bukan karena hidupnya ringan, tapi karena batinnya punya jangkar. Dulu, para empu Jawa sebelum membuat keris melatih napas terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka percaya
energi batin pembuat ikut masuk ke hasil karyanya. Makanya, manusia yang batinnya penuh amarah sering memancarkan keresahan ke sekitarnya. Dan manusia yang tenang sering membuat orang lain ikut teduh. Nah, disinilah pagar batin sebenarnya. Bukan selalu benda, bukan selalu ritual besar, tapi kemampuan manusia untuk tetap sadar dan tenang di tengah tekanan. Karena saat napas tetap terjaga, pikiran tidak gampang liar. Dan saat pikiran tidak liar, rasa takut kehilangan kekuatannya. Kenapa rasa takut mudah mengundang kekacauan? Ndok Toleh, Semar mau cerita pelan tentang satu hal yang paling sering menghancurkan manusia. Bukan santet, bukan guna-guna, bukan makhluk gaib, tapi rasa takut yang dipelihara terus-menerus. Karena manusia kalau sudah takut sering kehilangan akal sehatnya. Sedikit kejadian aneh langsung panik. Sedikit badan sakit langsung merasa disantet. Sedikit hidup berat langsung merasa dikutuk. Padahal belum tentu dunia menyerangnya. Kadang dia sendiri yang sedang menyiksa dirinya pelan-pelan. Dalam pitutur Jawa ada wejangan. Wedi iku ngundang ringkih. Ketakutan mengundang kelemahan. Dan itu benar sekali. Karena saat manusia takut, nafasnya berubah. Tubuhnya tegang, pikirannya sempit, dan semua hal terlihat mengancam. Sekarang ilmu modern menjelaskan bahwa otak manusia punya sistem bertahan hidup. Saat merasa takut, otak langsung mencari ancaman di mana-mana. Makanya, orang yang sedang cemas lebih gampang curiga, lebih gampang salah paham, lebih gampang percaya hal buruk. Nah, kalau kondisi ini dipelihara terus, manusia bisa merasa hidupnya dikejar sesuatu. Padahal yang mengejarnya adalah pikirannya sendiri. Dulu ada perempuan bernama Sri Wahyuni datang ke Semar. Sejak suaminya meninggal, dia hidup sendirian. Setiap malam merasa ada suara aneh. Rumah terasa berat. Tubuh sering lemes. Tetangga mulai bilang, mungkin ada kiriman. Dan sejak mendengar itu, ketakutannya makin besar. Dia mulai sulit tidur, makan tidak enak, jantung berdebar terus. Sampai akhirnya dia yakin dirinya diganggu makhluk halus. Lalu Semar datang dan bertanya, "Le, sudah berapa lama kamu tidak merasa aman?" Perempuan itu menangis karena ternyata yang paling menghantuinya bukan makhluk gaib, tapi kesepian, kehilangan, dan ketakutan menghadapi hidup sendiri. Ndok Toleh, kadang manusia menyebut semuanya santet karena lebih mudah daripada mengakui dirinya sedang rapuh. Tubuh manusia menyimpan luka. Ndok Toleh, leluhur Jawa percaya, tubuh manusia itu menyimpan rasa. Sedih yang dipendam bisa tinggal di dada. Marah yang tidak selesai bisa menetap di kepala. Takut yang terus dipelihara bisa membuat napas sesak. Makanya, orang Jawa dulu sering bilang, ati sing sempit nggawe awak melu loro. Hati yang sempit membuat tubuh ikut sakit. Dan sekarang, ilmu modern mulai membuktikan itu. Stres berkepanjangan bisa mempengaruhi tubuh, membuat tidur terganggu, detak jantung kacau, pencernaan bermasalah, dan tubuh terasa lelah terus-menerus.
karena tubuh manusia tidak bisa dipisahkan dari keadaan batinnya. Dulu ada seorang pria bernama Darsono. Tubuhnya sering sakit, sudah berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh-sembuh. Dia yakin ada yang mengirim penyakit, karena setiap malam dadanya panas, kepalanya berat, dan pikirannya kacau. Lalu Semar mengajaknya duduk diam, mengatur napas pendek, pelan, sadar. Hari pertama, Darsono malah menangis, karena saat tubuh mulai tenang, luka lama mulai muncul. Ternyata, selama bertahun-tahun dia memendam marah kepada ayahnya sendiri, tapi tidak pernah berani mengakuinya. Dan rasa marah itu diam-diam hidup di tubuhnya. Nah, disinilah manusia sering salah paham. Semua rasa ingin dibuang cepat-cepat. Padahal beberapa luka harus dihadapi, bukan dilawan. Dalam serat Wulangreh ada wejangan. Sing wani weruh rasa, bakal weruh dalane. Yang berani melihat rasa akan menemukan jalannya. Maknanya dalam sekali, karena banyak manusia sibuk lari dari rasa sakit sampai lupa mendengarkan dirinya sendiri. Pagar batin sing sebenare, nduk tole, setelah panjang kita berjalan malam ini, Semar mau bilang satu hal penting. Pagar batin paling kuat bukan benda, bukan jimat, bukan raja, bukan pula mantra yang panjang, tapi kesadaran. Karena manusia yang sadar pada dirinya, lebih sulit dihancurkan ketakutan. Leluhur Jawa dulu memahami ini, makanya mereka lebih banyak mengajarkan pengendalian diri daripada sekedar mencari kesaktian. Dalam ajaran Jawa ada pitutur, menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Dan kemenangan terbesar manusia adalah saat dia mampu menenangkan dirinya sendiri. Sekarang coba lihat, kenapa banyak orang kaya tetap gelisah? Kenapa banyak hiburan tidak membuat hati tenang? Karena yang dibutuhkan jiwa bukan selalu kesenangan, tapi rasa aman di dalam dirinya sendiri. Dan rasa aman itu lahir saat manusia mampu kembali ke nafasnya, mampu hadir utuh, mampu duduk bersama dirinya sendiri tanpa ketakutan. Dulu, para leluhur Jawa, kalau hidup mulai terasa berat, mereka pergi ke alam, duduk dekat sungai, memandang sawah, mendengar angin. Bukan karena alam punya sihir, tapi karena alam membantu manusia kembali bernafas pelan. Dan manusia yang kembali tenang lebih mudah melihat hidup dengan jernih. Nduk tole, jangan terlalu mudah percaya bahwa semua kesialan berasal dari luar. Kadang yang paling melelahkan manusia adalah pikirannya sendiri yang tidak pernah diberi istirahat. Maka sesekali diamlah. Tarik nafas pelan, pendek, sadar, lalu rasakan bahwa hidup ini masih ada di sini. Masih bisa dijalani, masih bisa ditenangkan. Karena sejatinya, ketentraman bukan dicari jauh-jauh, tapi dibangun pelan-pelan dari cara manusia bernafas dan menerima hidupnya sendiri. Rahayu. Tan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi
sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati